Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak tahu beberapa kali mengajar di sini. Mungkin lebih dari 6-7 kali yang saya ingat itu. Belum lagi di kelas-kelas yang kelas teologi ya. Nah, ada satu hal yang mungkin saya ingin kita membaca ayat ini dulu dalam Lukas pasal 11 ayat 13. Nah, saudara, ini satu ajaran Tuhan Yesus tentang doa. Tetapi sebaliknya kita hampir tidak pernah meminta itu. Khususnya orang-orang yang dari gereja-gereja mainline yang sudah lama ya, gereja-gereja Protestan, terus termasuk gereja-gereja yang terlalu doktrinal. Nah, itu kadang-kadang lupa ada sesuatu yang diminta oleh Tuhan dan kita nggak pernah minta. Nah, di mana kuasa Tuhan itu dan juga penyertaan Tuhan itu tidak terjadi pada diri kita, dan perkembangan pertumbuhan gereja itu tidak menjadi satu kebutuhan bagi gereja karena kita lupa meminta ini. Dan Tuhan Yesus minta kita itu, Tuhan Yesus meminta kita minta kepada Bapa, meminta Roh Kudus. Di situ. Itu di doa. Nah, ini karena diajarkannya doa Bapa kami, dan sampai ini penulis Lukas, dia seorang penulis Injil, itu menambahkan ini. Saya kadang-kadang melihat ayat ini, iya kenapa ini ditambahkan gitu, dan Matius tidak ada, di dalam Yohanes tidak ada, kemudian Markus juga tidak ada, Lukas dikasih. Nah, Lukas inilah yang membuka rahasia hubungan Kristus dengan Roh Kudus, Bapa dan Roh Kudus. Ya, relasi yang dibongkar oleh Lukas itu rahasia yang dibukakan itu waktu bergereja. Sedangkan relasi kekal itu yang membukakan Yohanes. Tapi dengan gereja yang buka rahasia itu adalah Injil Lukas. Ya, dan Tuhan kasih itu masing-masing rasul dengan keunikannya dan menyatu, dan kita harus belajar dari dua hal ini, baik dari Rasul Yohanes maupun dari murid Tuhan Yesus yang bernama Lukas ya, penulis Injil. Saya bacakan dengan tema hal berdoa ya. Temanya itu hal berdoa. Terus di situ ada doa Bapa kami ayat 2. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu ya. Sama. Terus kemudian ayat yang 5. Lalu katanya pada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Nah, saudara perhatikan, doa itu harus ada kekuatan perbuatannya. Jadi doa itu nggak bisa cuma didoain. Nah, diilustrasikan dengan ilustrasi ini ya. Ayat yang ke-7. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak aku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikap yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, doa kita diminta apa? Suruh minta, suruh cari, suruh ketok. Nah, gereja-gereja yang sudah mengerti firman Tuhan itu biasanya nggak mau cari, nggak mau ketok, nggak mau minta. Nah, gereja-gereja yang karismatik Pentakosta itu giat ketok, giat minta. Nah, yang nanti yang dikasih siapa? Yang giat ngetok kan? Kamu nggak pernah ngetok ya dikasih Tuhan kan? Maka gereja mereka kadang-kadang lebih dipakai Tuhan dalam beberapa hal, sedangkan kita dalam segi actionnya itu kadang-kadang lemah, karena memang kita jarang sekali diajak ini ya. Terus ayat yang selanjutnya,
Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi tidak ada orang yang tidak diberi oleh Tuhan, tidak dibuka pintunya, dan artinya ditelantarkan. Kalau kita meminta itu semua, kita mendapatkan itu. Dan ini janji Tuhan. Ya. 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ulang kepada anaknya itu ganti ikan? Nggak mungkin. Kalau kita minta baik seperti hati Tuhan, kecuali saudara minta sombong, minta diperhatikan, minta kekayaan yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya saudara akan jatuh. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Nggak mungkin ya. Kebanyakan kita doanya kebalik. Kita doanya minta apa? Minta ular, minta apa lagi? Kalajengking. Ya kan? Kita benci dengan orang, kita doain orang itu. Tuhan, aku nggak bisa ngampuni dia Tuhan. Nah itu saudara minta kalajengking. Betul Tuhan mengajarkan ampunilah musuhmu. Tapi kita minta Tuhan supaya bunuhlah mereka Tuhan. Ya kan? Itu kalajengking. Nah 13. Jadi jika kamu yang jahat, ya Tuhan umpamakan, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Memberi apa Bapak yang di surga? Jadi yang diminta, diketuk, tadi dicari itu apa? Hah? Saudara pernah lakukan ini enggak? Dalam doa kita. Minta Bapamu di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kamu nggak minta, kalau kita tidak meminta, dikasih nggak? Ya salahmu sendiri kamu meminta kan? Nah mulai hari ini saudara, doa kita itu yang mendoakan doa kita. Doa yang didoakan itu siapa yang mendoakan? Roh Kudus. Dengan kelemahan dosa-dosa kita itu, dia bekerja dengan luar biasa sampai penuh dengan penderitaan Roh Kudus. Karena kita nggak tahu bagaimana berdoa. Ya. Nah, saudara yang saya ulangi, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, sekarang hari ini kita minta dulu supaya nanti kalau dia ajar ngerti, saudara. Betul ya? Kalau nggak minta nggak ngerti nanti. Mari kita berdoa ya. Bapak, sungguh Kau baik dan kami masuk dalam hadirat kembali belajar bersama dengan Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh Bapa. Dan kami tahu bahwa kami seringkali banyak sekali melakukan menyinggung, menyedihkan, dan melukai hati Roh Kudus tanpa kami sadar. Bapak, hari ini kami belajar tentang Roh Kudus. Pengenalan kami begitu terbatas. Bahkan sebelum ini tidak ada orang bisa mengenal Roh Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal. Dan Yesus, anak-Mu yang tunggal inilah yang menjanjikan bagi kami untuk kami meminta Roh Kudus supaya tinggal dalam hati kami dan meminta apa yang menjadi kenan Tuhan, meminta apa yang menjadi satu kesenangan, kesukaan dari hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan disitulah Tuhan, apa yang kami minta, jika kami mendapatkan Roh Tuhan ada dalam hati kami, maka kami tidak mungkin meminta hal-hal yang bersifat melawan daripada kehendak Tuhan. Kami akan meminta apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Dan bahkan Engkau berkenan untuk memberikan kepada kami hal-hal yang belum Engkau ungkapkan dalam perjalanan hidup kami. Begitu banyak hal, rahasia-rahasia kehidupan kami yang sampai kami membuat hidup kami kadang-kadang tidak mengerti apa maksud Tuhan. Tapi disitulah kami takjub kepada Tuhan. Dari kesulitan-kesulitan hidup kami sampai kepada hal yang menyukakan hati kami, semua Engkau pakai. Dan hari ini Engkau tumbuhkan kami dalam kuasa firman-Mu, dan bawalah kami untuk taat kepada-Mu. Dan kami mohon Tuhan, dalam setiap hati kami buka hati kami, dan tidak ada yang menghalangi. Karena tembok permusuhan manusia dengan Tuhan sudah dirobohkan
oleh darah Kristus, oleh kebangkitannya, maka kami menantikan dan mendapatkan curahan berkat, yaitu Roh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami serahkan hati kami dan ajar roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan roh kami. Amin. Ya Bapak, Ibu sekalian, tolong ayat ini ingat-ingat ya. Jadi ingat-ingat kenapa? Karena hampir di antara kita semua, kalau berdoa, saya percaya kita hampir nggak pernah berdoa seperti ini ya, jujur aja. Ada satu pendeta waktu saya beritahukan ini, yang begini, saya tuh jadi pendeta udah lebih dari 30 tahun. Seumur-umur saya nggak pernah ada orang minta Roh Kudus katanya. Bapak nggak pernah baca ini? Ya pernah baca, tapi nggak tahu kok rasanya nggak masuk pikiran gitu. Tapi setelah dijelaskan bahwa meminta Roh Kudus itu adalah hak setiap orang percaya dalam kehidupan kita, maka jelas sekali bahwa Bapamu di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapa itu sudah berkenan memberikan. Sekarang Dia meminta, kitalah yang meminta itu. Nah, siapa yang memberitahukan tentang hati Bapa ini, rahasia ini? Yaitu anaknya Yesus. Karena ini Yesus yang ngomong. Jadi Yesus ngerti rahasia Bapa itu apa. Nah, diomongkan pada kita. Nah, saudara perhatikan, banyak hal-hal kalau saudara selidik baik-baik, bahwa Bapa dengan Roh Kudus itu ada kaitannya sangat indah sekali. Ya, kaitannya begini, saudara. Saya pernah singkat saya pernah jelaskan bahwa Allah itu mempersiapkan sebelum sesuatu terjadi semua. Di dalam kekekalan Dia mengutus anak, Dia akan merancang semua itu. Bapa itu yang merancang, memilih kita, terus membuat nama kita dicatat dalam kitab kehidupan, itu Bapa. Urusannya peranan Bapa. Dan anaklah yang mengerjakan semua yang dirancang oleh Bapa ini. Menciptakan, kemudian Dia harus mati, menebus dosa kita, Dia bangkit kembali untuk datang, mengangkat kita. Itu pekerjaan anak. Nah, setelah waktu anak sudah pergi ke surga, sudah selesai, dalam arti penebusan sudah selesai, maka Dia menyerahkan pada siapa? Kepada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang dalam sejarah kehidupan kita, Dia bekerja terus. Actionnya dalam present sekarang ini, itu Roh Kudus yang bekerja. Jadi Bapa itu bekerja melalui siapa? Melalui anak, anak bekerja melalui Roh Kudus. Jadi sekarang diserahkan pada anak, anak serahkan pada Roh Kudus. Jadi Bapa itu bekerja bersama dengan siapa? Saat sekarang ini sampai nanti Yesus datang, dan baru nanti dalam kekekalan kita mendapatkan persekutuan Tritunggal yang kekal itu bersama-sama. Nah, sekarang ini yang bekerja siapa ya? Yang membuat kita bisa bertobat, menyanyi bisa penuh sukacita, dan Roh Kudus inilah yang membawa kita untuk datang, menikmati, dan mengagumi Yesus. Dan itu tujuan utama Roh Kudus datang ke dunia itu. Ya, nanti kita akan pelajari. Ya, nah ini, jadi saudara yang masuk ke ini ya, outline ya, halaman kedua. Saudara, ketidakpengertian, keterbatasan, kelemahan, serta mungkin gereja juga tidak ada gereja yang berkhotbah tentang Roh Kudus secara khusus. Ya, dalam khotbahnya itu menceritakan siapakah Roh Kudus. Jarang sekali gereja. Apalagi gereja-gereja yang mainline itu, yang dasar teologianya itu kuat itu ya. Padahal mereka tahu tentang doktrin Roh Kudus, tapi dalam khotbahnya jarang sekali menyinggung ini. Apalagi peran Roh Kudus, pekerjaannya apa terpenting gitu ya. Nah, ini salah satu masuk nanti tahun depan di Gloria, itu masuk dalam peranan Roh Kudus. Ya, karena kita sudah bahas tentang Kristus sudah cukup dalam dan cukup lama, dan kita masuk dalam dua peranan, yaitu Bapa dan Roh Kudus. Nah, kita akan membuka ini ya di dalam kelas PDP, PDPA kita sudah ajarkan itu semua. Nah, baru setelah di sini diajarkan, naik ke atas ke mimbar. Jadi urutannya seperti itu. Jadi orang-orang bersungguh-sungguh datang dulu belajar, baru itu diajarkan di mimbar, baru jemaat diberitahukan semuanya. Jadi itu ada satu semacam prosesnya. Jadi kita nggak ngajar langsung ke mimbar. Kenapa? Karena orang belajar dulu serius bersama-sama, ya, baru dia akan mengerti banyak. Nah, di mimbar itu dia makanan itu makanan yang rutin sebenarnya ya, karena tiap minggu kayak kita makan
bahan makanan pokok. Nah, kalau teologi gini ini bahan-bahan yang menguatkan kita, membuat kita mendapatkan imunisasi. Nah, itu seperti pembinaan-pembinaan seperti itu. Ya. Oke, nah saudara, yang pertama adalah keprihatinan kita terhadap kondisi yang ada di gereja. Bahwa gereja-gereja sangat sedikit sekali yang mengajarkan dan mengkhotbahkan tentang Roh Kudus. Nah, sebaliknya di gereja-gereja yang mainline yang sangat ngeroh, gereja ngeroh gitu ya, mereka mengajarkan doktrin Roh Kudus itu menjadi satu ajaran yang bersifat mistik, spiritual. Jadi Roh Kudus gak dihormati sebagaimana adanya. Mereka hanya memakai kuasa Roh Kudus itu bagi kepentingan mereka. Dan ini mencelakakan sekali. Ya. Nah, itu kesalahkapraan itu ya. Yang kedua, saudara, seringkali kita berpikir bahwa Roh Kudus itu roh yang terpisah. Jadi kalau kita berpikir Roh Kudus, kita gak berpikir tentang Tuhan Yesus, tentang Bapa. Termasuk sama. Waktu kita berpikir tentang Tuhan Yesus, kalau gereja Gloria ini kan Christ Center Church gitu ya. Bukan berarti kita nggak memuja Bapa, bukan. Karena kunci kita mengerti Bapa itu dari Kristus, termasuk nanti Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bekerja tetap melalui siapa? Melalui karya Kristus. Dan dia tidak meninggalkan karya itu. Bapa juga sama. Untuk menjangkau manusia, Bapa mediatornya adalah Kristus. Roh Kudus membuat kita mengerti mediatornya tetap bukan Roh Kudus mediatornya. Mediatornya adalah Kristus tetap. Jadi Roh Kudus dengan kita itu mediatornya sama. Bapa kepada kita mediatornya Roh Kudus, Yesus, ya kan, kepada kita. Roh Kudus kepada kita mediatornya siapa? Sama Yesus. Nah, hal seperti ini bisa kita pelajari waktu kita pembinaan dan jarang sekali diajarkan di mimbar karena waktunya sangat singkat dan tidak bersistem pengajaran. Ya. Nah, keterpisahan dan kebersatuan itu kita harus belajar itu baik-baik gitu ya. Banyak orang berpikir berpisah, dan kita harusnya berpikirnya anak Roh Kudus, Bapa dan Anak itu nggak berpisah dalam segala perkara. Mau penebusan, mau kebangkitan, itu ada semua, ada buktinya semua. Ya, yang selanjutnya kita buka Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. 14 ayat 16. Nah, saudara perhatikan ayat ini ya. Judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15, Yohanes 14 ayat 15 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, apa buktinya? Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Ini cirinya begini ya. Saya mengasihi Tuhan, apa buktinya? Kamu taat pada firman Tuhan. Taat pada perkataan-perkataan firman itu, Kristus. Terus supaya saya taat pada Kristus, gimana caranya? Orang tanya lagi kan, bagaimana saya bisa taat? Ya pakai imanmu, ya pakai pengertianmu. Nggak bisa, kita tidak bisa membuat taat karena pengertian kita. Kalau saya ngerti terus kemudian saya bisa taat, nggak tentu. Banyak orang ngerti Yesus seperti itu nggak taat sampai sekarang. Banyak di gereja orang ngerti tentang Kristus, pengertian Yesus itu raja, tapi nggak pernah taat, hidupnya dalam dosa. Saudara, ayat 16 ini menjadi kuncinya sebenarnya. Aku meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Tidak mungkin dunia menerima Dia, karena Roh Kudus roh terang. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi siapa yang memintakan? Saya minta kepada Bapa. Minta apa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus minta apa sih? Meminta Roh Kudus. Meminta penolong yang lain. Penolong yang lain bukan yang lain arti orang lain, bukan. Penolong yang lain ini pakai kata-katanya dalam bahasa aslinya itu sebenarnya heteros. Jadi bukan alos. Kalau alos itu, ini ada buku, saya nggak seneng ganti buku lain, bisa nggak? Nah, nggak bisa. Nah, kalau heteros itu lain, sama persis mutunya, kekuatannya, naturnya sama, dan itu adalah Allah sendiri. Nah, Tuhan Yesus pakai istilah heteros itu supaya kita tahu bahwa
Yang saya utus itu bukan rendah dari saya atau lebih hebat dari saya, enggak. Sama dengan saya, cuma dia akan menolong kamu punya peranan yang berbeda dengan saya. Itu artinya begitu. Jadi Yesus dengan Bapa satu esensi. Bapa dengan Yesus itu satu naturnya, dan natur kealahan sama, keilahan sama. Nah, Yesus mengutus Roh Kudus, dia minta pada Bapa. Jadi Bapa dengan Roh Kudus itu dalam kekekalan satu dia. Diminta turun sekarang Roh Kudusnya. Jadi Roh Kudus Tuhan Yesus dengan Bapa itu satu natur dalam kekekalan. Nah, tidak ada orang hidup dalam kekekalan sebelumnya. Malaikat tidak kekal, malaikat diciptakan. Dia kekal setelah Tuhan ciptakan dan Tuhan kasihkan hak itu. Kita juga hidup kekal, kita hidup kekal. Nanti kita itu hidup kekal. Artinya hidup yang tidak akan mati. Kekal kita dengan kekal Tuhan beda. Tuhan kekal karena tidak ada alfa dan omega. Kita kekal karena Tuhan yang menyertai kita dan Tuhan memberikan hak hidup, dan karena diciptakan dari rohnya, maka dia kekal. Ya. Hidup dalam hidup kekal. Nah, surah ini adalah satu gambaran baik di dalam Yohanes 14:16 dengan jelas atau 15. Kita lihat. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, tadi kan penolong kan? Ini kebenaran, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang siapa? Jadi kalau kita mau menyaksikan Yesus, saudara harus minta siapa menolong saudara? Meminta Roh Kudus. Sekarang saya mau mengadakan satu KKR gitu ya, satu pelayanan gitu, atau satu pekerjaan misi. Saudara, kita kan menghadirkan Kristus. Nah, siapa yang mampu orang bisa menerima Yesus, menghadirkan Yesus, siapa? Yaitu Roh Kudus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membawa seluruh kesaksian tentang Kristus itu dinyatakan dalam seluruh hidup kita, ucapan kita, kasih kita, tingkah laku kita. Dan jelas di sini katakan, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, kalau kita baca selanjutnya, tanggung jawab kesaksian itu akhirnya dilimpahkan pada gereja. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya. Jadi malaikat tidak dipakai untuk menjadi saksi Kristus. Siapa yang dipakai? Yang dipakai adalah kita, gereja. Ya. Dan kita dimampukan oleh siapa? Roh Kudus. Jadi malaikat-malaikat itu sekarang istirahat dulu. Ya. Yang dipakai siapa? Nah, kamu harus memberitakan Injil, ya, di situ. Ini. Oke, kita lanjutkan ya. Saudara, kita lanjutkan pada nah ini nanti sambil berjalan aja, ayat-ayat sangat banyak. Roh Kudus bisa dihujat, didukakan, dihina, ditaati, dilawan, dipadamkan, ditolak dan diuji. Jadi artinya Roh Kudus itu bukan sesuatu yang mati. Ya, membuktikan bahwa dia pribadi. Kenapa? Ini tadi bisa didukakan, dia bisa sedih. Nah, berarti kan pribadi, personal. Ya, dia seorang personal atau pribadi, ya, bisa dihina, ditaati, bisa dilawan, dipadamkan, dan artinya juga di dalam beberapa tulisan spiritual atau kerohanian, Roh Kudus itu bisa tanda petik dicuekin, ya, dan Roh Kudus itu bisa kita buat itu sepertinya, saudara, karena kamu berdosa terus Roh Kudusnya akhirnya berdiam, sepertinya, padahal enggak saudara, tapi dia mengizinkan kita untuk berjalan dengan dosa-dosa kita sampai ada titik waktu kita akan diubahkan dan kita akan dihajar oleh Roh Kudus itu dan kita akan kembali, ya. Dan itu satu peranan Roh Kudus. Nah, kita lihat di dalam contohnya aja ya, Matius pasal 12 ayat 1. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa apapun, pokoknya segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Kita menghujat Yesus diampuni nggak? Diampuni. Menghujat pendeta diampuni nggak? Diampuni. Menghujat Roh Kudus diampuni nggak? Tetapi menghujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni.
Ya. Nah, saudara, saya tidak menjelaskan karena ini nanti ada mungkin setelah pertemuan ketiga akan jelaskan ini. Jadi arti menghujat adalah dosa yang tidak menerima pekerjaan Roh Kudus. Apa pekerjaan Roh Kudus yang utama? Kamu tolak, kamu masuk neraka. Apa pekerjaan tadi yang paling utama? Yang tadi habis kita baca. Pekerjaan Roh Kudus bersaksi tentang. Nah, kamu tolak itu, masuk neraka kamu. Udah gampang kan? Sederhana kan? Pekerjaan Roh Kudus ini memberitakan kamu tolak, kamu tolak, kamu tolak, dan artinya bahwa itu dalam bentuk present, artinya bahwa itu berulang-ulang dan kamu tidak mau terima sampai mati. Masuk neraka kamu. Yesus tidak diterima sebagai juru selamat, pendamai kita. Dan saudara tidak mau hidup bersama dengan Kristus. Dan Roh Kudus itu terus memberitahukan. Dan saudara tolak, sangkal. Sangkal apa? Bukan hanya orang di luar gereja. Orang di luar gereja pasti masuk neraka kan? Kalau kita ngerti dalam iman kita, karena nggak ada Tuhan, nggak ada Kristus. Nah, kita yang di dalam Kristus ini yang tanda petik, yang orang Kristen yang nampak dan tidak nampak, visible dan invisible. Nah, setelah kita melawan roh terus, kita nggak mau hidup kudus kamu. Saudara sedang dalam perjalanan menolak karya Kristus. Kalau saudara terus seperti itu, maka saudara begitu mati nanti, saudara masuk kemana? Kalau saudara menolak pekerjaan Roh Kudus, kalau kita berdosa, kita tahu sadar, Tuhan saya berdosa. Nah, puji Tuhan. Siapa yang bisa membuat kamu bertobat, sadar, nyesel? Siapa saudara? Ya Roh Kudus lagi. Kalau kamu nggak nyesel, terus berbuat dosa, tambah bangga dengan dosa, walaupun kamu anaknya pendeta sekalipun, kamu punya KTP Kristen, punya kartu anggota Kristen, kartu gereja Kristen ada semua, keanggotaan ada, mungkin sudah puluhan tahun, dan bahkan kamu dibaptis juga di gereja, kawin juga di gereja, semuanya itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya kalau kamu sampai akhirnya tidak menerima pekerjaan Roh Kudus dan kamu tidak menuhankan Kristus. Artinya, saudara, hati kita tidak tempat bertahta Tuhan. Saya mau sendiri, saya begini, saya mau ini. Nggak peduli Tuhan, saya mau ini. Nah, kamu sedang memuja Roh Kudus, sedang mematangkan dosa pemujaan. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu apa? Menyaksikan dan memberitakan supaya orang datang percaya kepada Yesus Kristus. Kamu tolak pekerjaannya, masuk neraka kamu. Gak ada ampun. Ya, jadi hujat itu berkaitan dengan apa? Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau membahas dosa menghujat itu selalu berkaitan dengan penolakan terhadap Kristus. Yesus mati di atas kayu salib, kamu tolak, nggak apa-apa, bisa. Kamu nanti bisa ditobatkan Roh Kudus, betul nggak ya? Tapi kalau nolak Roh Kudus, kamu nggak bisa bertobat. Gimana kamu mau selamat? Bertobat aja nggak bisa. Di situ, ya. Selanjutnya, ini ayatnya bisa dibaca ya. Saudara, siapakah Roh Kudus? Ya, identitas Roh Kudus. Saudara, saya akan jelaskan lebih singkat ya. Mungkin waktu alatin tunggal ini sudah ada. Nah, saya jelaskan tentang gambar ini. Saya ringkas sedikit supaya saudara dapat. Ya. Nah, saudara perhatikan. Bapak mau ketemu dengan kita, orang Kristen, gereja. Saudara pasti melalui Kristus sebagai kuncinya. Atau boleh saya katakan ini porosnya, asnya, atau as ya. Tempat semua bergerak, bisa bergerak itu ada asnya. Dan pembuka atau penutupnya. Alfa dan Omega, dan lain-lain gitu ya. Jadi waktu Bapak mau berkarya kepada gereja, dia pasti melewati Kristus sebagai mediator, medianya. Nah, Roh Kudus juga sama. Banyak orang berkata begini, kalau saya ketemu Roh Kudus nggak perlu Tuhan Yesus. Itu salah, saudara. Roh Kudus bekerja itu tetap melalui Kristus. Roh Kudus tidak bisa bekerja tanpa Kristus, tanpa firman. Jadi kalau saya mau mendapatkan kekuatan dalam hidup saya, dalam percobaan badai kehidupan, saudara berdoa, meminta pada Roh Kudus. Terus saudara tidak mau membuat satu komitmen hidup seperti Kristus. Sampai kapanpun saudara nggak bisa melawan itu. Yang bisa kita digerakkan melawan dosa-dosa kita, karena Kristus hidup dalam dirimu. Kamu bisa melawan dosa itu, kamu bisa kalahkan dosa. Karena bukan kamu yang kalahkan dosa,
Kristus yang tinggal dalam dirimu. Nah, Roh Kudus memakai siapa? Memakai kuasa darah dan tubuh Kristus ini yang sudah dimasukkan dalam diri kita, digerakkan Roh Kudus, dipimpin dan kita serupa dengan Dia. Jadi di sini, jadi gereja atau orang Kristen itu diliputi dengan kuasa Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam hatinya. Jadi kita nggak perlu lagi malaikat. Banyak orang katakan perlu nggak malaikat? Nggak perlu. Karena yang tinggal dalam hati kita siapa? Roh Kudus. Masa kita mau manggil malaikat lagi? Maka pengajaran malaikat banyak yang salah. Kenapa? Karena mereka pikir Roh Kudus kurang canggih. Malaikat lebih canggih. Yang nyiptakan malaikat itu Roh Kudus kok. Dan di sini, Saudara. Jadi Roh Kudus tinggal dalam diri kita saat sekarang ini, present. Sekarang ini Roh Kudus dalam hati kita kan. Nah, waktu saya berbicara begini, Roh Kudus kan mengaliri saya dengan kuasanya sempurna. Saudara mendengar juga sama, diberi pengetahuan Roh Kudus. Jadi semua yang kerja ini siapa? Roh Kudus. Membawa siapa? Supaya kita ngerti. Kristus bertata dalam hati kita. Jadi yang bertata dalam hati kita siapa? Bukan Roh Kudus. Siapa? Kristus. Loh, kenapa Pak kok Roh Kudus gak bertata? Dia itu peranan Tritunggal. Jangan ikut-ikut. Jangan atur Allah Tritunggal. Allah Tritunggal punya teonomi sendiri. Bapak yang mengutus, Anak menjalankan, menjadi mediator, operasionalnya Roh Kudus. Saudara jangan, saya nggak mau aja, saya mau diganti aja Bapak yang operasional. Nggak bisa. Itu saudara belum ada, bumi langit belum ada, mereka sudah setuju seperti itu. Kecuali kamu sudah ada sebelumnya, gitu kan? Ngomong silakan nggak apa-apa, gitu ya. Nah, saudara, waktu kita lihat bahwa Bapa dan Roh Kudus di dalam peranan Allah Tritunggal itu semua berpusat, berporos kepada Kristus. Baru dia masuk ke dalam kehidupan gereja. Nah, Kristus waktu masuk dalam kehidupan gereja menghadirkan dirinya Bapa di dalam siapa? Roh Kudus. Jadi pengetahuan kita ini kan Yesus sudah pergi nih, secara fisikal sudah nggak ada. Nah, bagaimana pengetahuan Kristus, pengenalan Kristus itu bisa kita ngerti? Dan tentang Bapa juga melalui Kristus kita bisa ngerti. Nah, Roh Kudus juga Tuhan Yesus untuk apa? Mengajarkan ini semua kepada kita. Jadi bukan cuma bukan itu, saudara. Bukan pengajaran itu yang diajarkan. Kita mengerti Kristus. Itu cuma dampak. Nangis, kita kejar-kejar, kita berbahasa roh. Itu adalah efeknya, saudara. Bukan itu tujuan kita. Jadi bahasa roh itu ada. Tapi bukan tujuan kita mendapatkan itu. Tujuan kita adalah apa? Ya pekerjaan Roh Kudus apa paling utama? Memperkenalkan orang, menyaksikan Kristus supaya orang bisa datang dan percaya pada Dia. Bukan supaya kita bisa bahasa roh. Bukan itu, saudara. Orang supaya datang pada Kristus. Lah kalau ini tidak ada, kamu bisa bahasa roh, kamu bisa bahasa malaikat, nggak ada gunanya. Siapa yang ngomong seperti ini? Paulus 1 Korintus 13. Kalau kamu tidak memiliki kasih Kristus, kamu bisa apapun nggak ada gunanya. Nah, banyak gereja mencari nubuat, mencari teologi, mencari mujizat, nggak ada gunanya, saudara. Kalau kamu tidak memiliki kasih Kristus, apa yang kita lakukan sia-sia? Walaupun saudara terima mujizat 10 kali, saudara dapat sakit penyakit disembuhkan tuh, dari kanker disembuhkan, ya kan? Kanker ini ya stadium 4 sembuh. Kanker kering itu tulangnya kering gitu kan. Terus kanker kantong, ada kantongnya kering gitu. Banyak kankernya gitu. Semua disembuhkan Tuhan gitu. Tapi kamu nggak pernah kenal Kristus, nggak pernah kenal kasihnya. Itu membawa kemana itu? Mujizat dan semua itu membawa kita menuju pada kebinasaan. Ada orang tanya, Pak, bisakah orang menerima mujizat tujuannya membinasakan? Oh banyak, bangsa Israel terutama. Bangsa Israel menerima 10 mujizat, masuk neraka. Betul nggak? 10 tulang mujizat pada Fir'aun, bawa Fir'aun kemana? Dihukum Tuhan masuk dalam laut kosong. Jadi jangan bangga-bangga kalau saudara mempunyai mujizat yang banyak. Banggalah kau mempunyai siapa? Kristus Yesus. Kalau saya dapatkan Kristus Yesus, Tuhan nggak tolong saya gimana? Nggak apa-apa. Kenapa? Saya mati pun saya bersama dengan Tuhan. Ya, oke, ini ada pekerjaan.
satu selingan, bukan selingan, ini kesaksian. Ya. Saudara, kemarin 2 hari yang lalu saya lagi acara dengan keluarga. Saya mendapatkan email dari Christianity Today. Kok apa yang pentingnya? Terus saya baca. Saudara, luar biasa. Ada satu gereja di daerah Mosul Utara, itu namanya kayak Kirgisistan gitu ya. Saya nggak terlalu ingat. Nah, pendeta ini dengan beberapa puluh orang gereja itu ketakutan, sudah dikepung oleh tentara ISIS. Bawa ini pistol yang stand gun yang tatat gitu kan, ada bawa pasukan lagi. Wah, nggak akan menang mereka. Tahu mereka dikelilingi seperti itu, diteriakin suruh keluar, mau ditembakin, mereka nggak mau keluar kan, tutup pakai batu gitu kan. Mereka di dalam, mereka berdoa, nangis berdoa di sana. Kenapa? Pasti mati, pasti dipenggal di sana. Sampai karena itu nggak tahu siang atau sampai sore. Nah, menjelang malam, mereka tunggu sampai keluar semua. Yang ini ditungguin. Kalau enggak mau dibom, pakai ini ya bom, ceblung gitu kan. Ditungguin. Mereka berdoa berjam-jam. Setelah itu apa? Kok nggak ada teriakan lagi? Terus mulai dibuka CCTV. Saudara tahu apa yang terjadi? Singa-singa dari bukit-bukit turun makan mereka. Nah, mereka yang lari dikejar buang, mati semua. Dan itu kesaksian hidup. Saudara, itu keajaiban. Jadi Tuhan bisa gerakan siapa? Jangankan kamu, singa pun diturunin dan turun, makan itu. Betul ya? Jadi kadang-kadang kita berpikir itu, kita harus berpikir, jangan berpikir seperti yang kita pikir hanya terbatas begini. Mereka nggak ada jalan keluar, tapi mereka berdoa pada Tuhan. Roh Kudus yang beroperasi, gerakan siapa? Gerakan singa, tot datang gitu ya. Bayangin orang gini-gini singa di belakang, orang pasti takut dengan singa kan? Kucing nggak takut dia, ditembak dor gitu kan? Ini singa, udah ketakutan kan, malam-malam mau lari, beruang bisa datang lagi beruang. Orang lain dikejar, dicangkem nggak bisa, mati semua, tergeletak semua mati. Saya tanya, siapa yang mengoperasikan semuanya? Roh Kudus. Berhak nggak Roh Kudus mengirim serigala, beruang, singa? Tapi dia punya hak juga apa? Membiarkan kita mati seperti Stefanus. Betul nggak? Jadi tolong, nggak apa-apa gitu. Kenapa? Udah ada Kristus. Malah dia bersaksi tentang Kristus. Dilempar mati. Nah, pekerjaan siapa yang membuat kita bisa mampu menerima Roh Kudus yang menolong kita, atau tanda petik Roh Kudus yang membiarkan kita bahwa kita tekun taat pada firman sampai mati? Siapa yang menguatkan kita? Ya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bekerja menjadi roh martir. Ya, roh itu akan menolong kamu berbicara apapun, bertindak dalam hidupmu. Ya, oke, siapakah Roh Kudus ya? Jadi pribadi kedua yang mempunyai intelektual, yang namanya Tuhan kan nggak mungkin di IQ ya. Pasti dia memiliki satu kekuatan yang tak terbatas, termasuk kecerdasan, ya, kehendak yang sempurna. Nah, kita lihat Yesaya 63. Yesaya 63 ayat 10. Saya bacakan ayat 8. Saudara hati-hati ya dengan kesuksesan. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia akan menjadi juru selamat mereka dalam kesesakan mereka. Bukan seorang buta atau tusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang akan menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Surah pribadi pertama tadi siapa yang ditolak? Saya tanya. Ia akan menyelamatkan, menebus mereka, betul kan? Siapa itu? Yesus. Tetapi yang ditolak mereka siapa? Ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka.
Jadi Roh Kudus inilah membuat orang bisa damai dengan Kristus, bisa menerima Kristus, dan bahkan menjadi apa? Musuh Kristus. Dan di sini katakan kalau kamu memberontak mendukakan Roh Kudus, dan ini orang Israel, bukan di luar Israel, termasuk orang gereja. Kalau kamu tidak taat pada firman, pada hidup daripada Mesias itu, dan teladan Mesias, maka kamu bukan menjadi orang yang hidup sehati sepikir, tapi kamu akan melawan dan berperang dengan siapa? Dengan orang-orang yang hidup dengan Kristus. Kamu akan berperang dengan dia, dengan Kristus, karena kamu menolak apa? Dan memberontak terhadap pekerjaan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Jadi bangsa Israel itu mendukakan Roh Kudus waktu mereka tidak menerima Kristus, yang tidak hidup seperti yang diingini oleh Allah. Kita lanjutkan ya. Roma 15 ayat yang ke-30. Roma 15 ayat yang ke-30. Saya tidak tahu pernah mengajar ini, mungkin banyak yang lupa ya. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus. Nah, saudara akan tahu itu adalah 3 peranan Allah yang tidak bercampur, yang tidak tercerai, dan tidak juga kebingungan gitu ya. Tetapi tidak membuat kita bingung. Enggak, itu sesuatu yang sangat jelas. Tapi kalau saudara tidak mengerti Tritunggal, saudara baca ini, saudara akan menjadi mengerti firman Tuhan kebingungan ya. Ini ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Jadi saya tanya saudara, siapakah yang melawan pekerjaan Paulus memberitakan Roh Kudus, memberitakan Kristus dengan kuasa Roh Kudus? Siapa? Ya? Siapa saudara? Ayat 31. Terpelihara supaya aku terpelihara dari orang-orang yang. Nah, ini loh musuh Roh Kudus. Nah, di gereja itu banyak orang musuh Roh Kudus karena tidak taat pada apa? Tidak taat pada apa? Firman. Paulus itu memberitakan firman Tuhan ini kemana-mana, banyak menghalang, dia tetap aja jalan, nggak peduli dia. Kamu bukan melawan saya, kamu melawan Tuhan. Kamu bukan menghindari saya, kamu menghindari Tuhan. Dia tetap aja jalan, karena dia panggilannya jelas. Nah, orang-orang melawan dia. Nah, kamu urusannya dengan Tuhan. Nah, saudara, dosa seperti ini itu membawa ke dalam hati yang menolak kepada Roh Kudus. Jadi orang itu tidak mengerti pekerjaan Roh Kudus. Kalau dia mengerti, dia akan berdoa, dia meminta Roh Kudus. Roh Kudus datanglah pada saya. Betul nggak ini yang dilakukan Paulus? Benar nggak? Terus dia berdoa. Kalau itu rohnya sama, pasti dia dukung Paulus. Nggak mungkin dia nggak dukung. Kalau dia taat pada firman. Maka seluruh penatua yang di Efesus itu sangat mendukung Paulus dalam seluruh pekerjaan penginjilan itu, dan semua rasul didukung oleh mereka. Gereja-gereja itu mendukung semua para rasul, dan rasul-rasul itu bergerak terus, nggak pernah berdiam, bawa firman kemana-mana itu. Dan rasul-rasul itu kemudian mengangkat para diaken, terus kemudian para penatua-penatua yang muda baru. Nah, mereka menetapkan supaya mereka juga mengajar di tempat itu, mewakili rasul-rasul, dan dia pergi terus. Dan di situ kemudian jadi gereja. Nah, mereka mengutus lagi yang lain terus seperti itu. Ya, ini polanya seperti itu. Nah, saudara, orang yang tidak taat. Jadi bukan orang-orang yang musuh kita seperti orang-orang itu ya, yang tokoh-tokoh agama, itu sudah jelas. Tapi di dalam konteks gereja Roma yang ada, yang membuat pelayanan tidak bisa berjalan adalah orang-orang melawan Roh Kudus. Kenapa melawan Roh Kudus? Karena mereka tidak taat pada firman. Saudara, kalau saudara nggak taat pada firman, nggak mau hidup bersama dengan firman, saudara sedang hidup melawan firman, melawan Roh Kudus. Ya,
Sebenarnya itu sangat sepele sih. Tidak taat itu sepele kan? Kalau kita ngomongkan, wah itu enggak, saudara. Di hadapan Tuhan, di hadapan Paulus itu bukan sepele. Kamu sedang melawan Roh Tuhan. Ya, kita sedang melawan Roh Tuhan. Selanjutnya, Roh Kudus beremosi berkehendak maha sempurna atau matang dan tidak pernah bertindak itu setengah-setengah, terus kemudian terbawa hati, terus ya kelemahan-kelemahan itu ya. Nah kita lihat Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mempercayakan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, saudara, kita baca Alkitab itu, kalau kita membaca Alkitab secara biblika, secara alkitabiah, saudara, semua jawaban ketidakjelasan Alkitab itu pasti dijelaskan oleh ayat-ayat Alkitab yang lain. Kita bertanya, apa mendukakan Roh Kudus? Nah, gampang, saudara. Baca ayat 31. Apa yang mendukakan Roh Kudus? Apa, saudara? Segala. Nah, kamu menyimpan kepahitan, kamu mendukakan Roh Kudus. Ya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan secara perbuatan. Yang membuat kita mendukakan Roh Kudus apa? Nah ini, saudara, nyimpen dosa dalam hati apapun. Saudara, hati kita bukan nyimpen dosa, hati kita nyimpen firman. Ya, sumber air mata yang manis dan pahit tidak pernah keluar sumber air dengan dua macam rasa. Jadi manusia baru kita itu sumber airnya itu manis. Kenapa ada pahit? Karena manusia lama masih tinggal. Dan saudara selawan itu. Ya, karena sumber kita itu selalu air yang baik, yang manis. Oke, selanjutnya ya. Nah, saudara, kita lihat pada 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Nah, saudara garis bawahi. Karunia itu khusus. Karunia itu khusus, tidak semuanya. Ya, karunia khusus. Seperti yang dikehendakinya. Ya. Jadi saudara, siapa yang mengatur semua pelayanan? Siapa yang membatasi kita melayani? Otoritas kita seberapa? Siapa yang membatasi semua? Begitu saudara melanggar itu semua, saudara sedang melanggar pelayanan ketertiban dari Roh Kudus. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang mengapa gereja Tuhan itu harus ada organisasinya, dan di dalam organisasi itu yang menghidupi adalah organisme, bukan dibalik. Organisme itu dihidupi dengan organisasi. No, organisasi harus dihidupi oleh organisme. Organisasi tidak dihidupi oleh organisme, itu bukan gereja. Itu lembaga sosial. Sebaliknya, ada organisme, tidak ada organisasi. Organisme akan menciptakan organisasi sendiri secara otomatis. Tapi organisasi tidak bisa menciptakan, menghasilkan organisme. Saudara, itu dipegang baik-baik, itu firman Tuhan. Dan itu yang mengerjakan siapa? Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang memampukan kita mengisi the soul of church. Ya. Jadi jiwa dari gereja itu adalah Roh Kudus. Yang menggerakkan semua para rasul gereja itu Roh Kudus. Kalau saudara tidak taat, dia berhenti, dia berputar, dan dia kemudian terjadi satu pertikaian, kehancuran gereja. Karena mereka tidak taat pada Roh Kudus. Nah, itu harus kita awasi gitu ya. Kita harus hati-hati dengan kejadian seperti ini. Jadi jelas sekali bahwa sumbernya dikerjakan dan sumbernya semua sama. Siapa, saudara? Roh Kudus. Dikatakan jelas ya, semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu, yang sama. Kenapa ya kamu dengan aku orang bisa enak ya? Lu kenapa dengan dia kok nggak bisa enak? Nah, saudara tanya baik-baik. Kenapa dia nggak bisa bersama dengan kita? Taat nggak dengan firman Tuhan? Benar nggak hidupnya dengan firman Tuhan? Nah, kalau dia benar, kok nggak cocok dengan saya? Mungkin kamu nggak benar. Teliti dirimu sendiri. Kalau benar dengan benar, nah ini ada masalah apa? Nah, saudara selidiki baik-baik. Oh, kenapa dia benar, saya benar, kok nggak bisa bersatu?
Saudara gampang jawabannya. Ada preferensi diri. Oh dia seneng gini, saya seneng gini, nggak cocok. Tapi kebenarannya sama. Tapi pola kerja nggak sama. Nah, saudara nggak sama gimana? Oh dari cara-cara seperti ini. Berarti kita ini bisa sama. Oh ya sama. Nah kamu bisa mengerti saya nggak? Saya bisa ngerti kamu. Oh ya bisa. Satu lagi kita. Tetapi kalau sudah organismenya nggak cocok, tidak taat, terus kitanya taat pada Tuhan, sampai kapanpun nggak akan cocok. Nggak cocok. Kenapa? Karena prinsipnya nggak sama. Kalau sudah prinsipnya, presupposisinya nggak sama, sudah melayani bersama-sama, sampai kapanpun dunia kiamat nggak akan sama. Tapi kalau cuma karakter, psikologinya dan pendekatannya itu nggak masalah. Tapi kalau sudah tidak taat, tidak mau hidup dengan firman, nggak bisa. Karena roh itu hanya bisa menyatu dengan orang-orang yang memiliki roh yang sama, sumber yang sama, dan dia bisa sehati seroh. Nggak bisa. Kalau nggak bisa. Dan itu pekerjaan roh Allah. Ya. Nah, roh Allah itu sinonim dengan apa? Disebut dalam Alkitab ya. Ini cuma penjelasan aja. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3a disebut roh saja bisa, roh Bapa, roh Tuhan Yesus, roh Kristus. Ya, roh kudus itu bisa seperti itu. Disebut roh saja bisa. Roh Bapamu, roh Tuhan, roh Yesus, roh Kristus. Jadi kalau ada roh Kristus, nah itu adalah roh kudus. Bukan rohnya Kristus, bukan. Ya, bisa ngerti ya? Jadi Yesus punya manusia, dia punya roh gitu kan. Nah, manusia roh Tuhan Yesus tidak berjumlah dua, satu. Yesus punya roh itu satu. Jadi manusia ada rohnya, dan kemudian dia Allah, dia adalah roh. Dan roh Allah di dalam roh dia sebagai manusia itu satu, bukan dua dipisahkan. Tapi dia memiliki natur, dia manusia sesungguhnya, dia Allah. Nah ini dua natur. Ya, sumbernya satu. Ya kita juga sama nanti. Kita kalau di surga sama, sumber kita satu. Karena sumbernya satu, maka kita memuji apa yang dipuji oleh Roh Kudus. Kita akan mengenal apa yang dikenalkan Roh Kudus. Kita akan sungguh-sungguh memuliakan apa yang dimuliakan Roh Kudus. Jadi bukan apa yang kita muliakan. Oh saya senang dengan ini, saya muliakan ini. Oh gerejanya dimuliakan, orangnya dimuliakan. Bukan. Saya memuliakan apa yang dimuliakan Roh Kudus. Jadi gereja-gereja nanti menurut firman Tuhan di akhir zaman, saudara ada satu kesadaran yang luar biasa. Gereja A. Saya kemarin bicara dengan beberapa orang. Ada orang begini, merindukan bahwa kapan Pak ya gereja itu tidak disekat dengan banyak hal seperti ini. Dan seperti Bapak katakan bahwa kita akan disatukan dalam satu pengertian yang sama Kristus Yesus dan roh yang sama itu dengan Bapak yang sama, kita disatukan. Saya katakan pasti ke sana. Sekarang sudah ada kesadaran. Saya bukan lagi organisasinya gereja, tapi Kristusnya yang menjadi Tuhan saya. Saya bisa pakai jubah gereja ini silakan. Tapi esensi saya adalah saya percaya Allah Tritunggal. Nah, saudara kalau itu kesadaran itu ada, maka gereja am itu akan mendekati Yesus akan datang. Sebelum gereja menyatu, Yesus yang akan datang. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam doa Yohanes 17. Kalau gereja terus bertengkar satu ABC dan nggak mau terima satu sama lain, sudah nggak bisa. Nah, saya sekarang sudah melihat ada kesadaran hal seperti itu di gereja Katolik, di gereja karismatik, di Reform, di Injil. Mulai ada orang tertentu yang tidak mau disekat lagi dengan itu dan mereka hanya mau hidup beriman pada Kristus dan di dalam Bapa dan Roh Kudus. Nah, itu sudah mulai ada kesadaran itu. Bahkan ada beberapa orang minta saya seperti ini, Pak, Bapak bikin aja gereja yang seperti itu. Saya katakan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak boleh didirikan manusia. Itu milik Tuhan, bukan kuasa manusia. Kita berkumpul bisa bersama-sama, tapi bukan kita yang dirikan. Karena itu adalah sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Kita nggak bisa, manusia nggak bisa lakukan itu. Ya, oke. Kita lihat yang terakhir ya. Ini sudah lewat. Oke, nanti kita lanjutkan aja setelah ini dalam Matius ya. Memiliki sifat-sifat Allah dan ketritunggalan. Nanti saya jelaskan sedikit. Kita akan istirahat dan saya serahkan kembali pada YouTube.